Selamat siang teman-teman semua, selamat siang juga dari yang sudah memberikan kesempatan komunitas 1%, juga teman-teman tadi dari Jakmol begitu ya, luar biasa sekali uh, apa paparannya, walaupun saya mungkin join baru akhir-akhir gitu ya. Oke, hari ini kita membahas, ini tapi keren sih, apresiasi banget buat teman-teman yang join, terutama hari Sabtu-Sabtu gitu ya, masih mau dengerin webinar gitu, anaknya padahal tidur gitu ya, sampai sore, leye-leye, tapi ini masih mau semangatnya untuk berkembang terus, luar biasa lah. Oke, jadi sebenarnya mungkin prolog ya sebelum kita mulai presentasinya. Kalau tadi mungkin Jakmol udah bicara soal bisnisnya, gimana sih cara dapat uangnya. Intinya bisnis kan vitamin C sama vitamin D ya, vitamin cuan sama vitamin duit. Itu bisnis utamanya, pastinya kan. Nggak ada bisnis yang pengennya rugi gitu. Kalau gitu kita ibaratkan kayak mobil gitu ya. Barusan tuh Jakmol ngejelasin tuh, oh mobil ini bagus banget, kencang, mewah dalamnya, nyaman gitu ya, suspensinya bagus. Nah, di sini saya bareng sama Landak begitu ya, itu pengen ngasih tahu bahwa oke, mobilnya bagus, tapi gimana sih cara ngejaga mobilnya supaya tetap bagus? Gimana caranya nggak tiba-tiba protol di tengah jalan gitu ya, atau mesinnya meleduk tengah jalan, kena masalah malah nggak nyampe tujuan gitu. Dalam hal ini bisnisnya supaya tetap berjalan, supaya aman, supaya memang bisa meraih tujuan yang teman-teman semua mau raih begitu. Next. Oke, ini tadi profil saya. Karena kan katanya tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Saya kebetulan seorang pengacara di Indonesia. Saya punya law firm yang bekerja sama dengan Landak. Saya juga legal specialist consultant untuk Kementerian Keuangan dan magister hukum saya terakhir dari Universitas Pelita Harapan. Next. Nah, ini sedikit aja tentang Landak. Sebenarnya siapa sih Landak gitu ya. Jadi Landak itu bareng sama PRP Law Firm atau law firm saya, berangkatnya itu dari mana? Berangkatnya adalah kita prihatin lah. Satu, prihatinnya adalah rendahnya kesadaran hukum. Mungkin teman-teman bahkan merasa kayak hukum itu apa sih? Sesuatu yang asing begitu kan. Padahal semua aspek yang kita lakukan di Indonesia terutama, itu dasarnya pasti hukum. Kita beli barang ke Indomaret, itu dasarnya hukum. Kita beli permen di Alfamart gitu ya, itu juga dasarnya hukum. Kita bahkan ngobrol atau beli kopi lah di Starbucks, itu ada hukum yang melindungi, perlindungan konsumen begitu contohnya. Yang berikutnya, kami juga sadar nih bahwa begitu susahnya akses layanan hukum, mau itu bentuknya konsultasi, mau itu bentuknya jasa hukum yang lain, mungkin kayak pembuatan perjanjian, pendaftaran merek, gitu-gitu ya, dengan harga yang terjangkau. Karena di Indonesia itu legal service itu masuk dalam industri yang daftar harganya tuh abu-abu. Karena kalau saya tanya semua di sini sekarang gitu ya, tahu nggak sih kira-kira berapa harganya pengacara kalau ngasih konsultasi gitu? Pasti jawabannya adalah ya nggak tahu berapa. Range-nya bisa langit, sky is the limit gitu kan. Sementara mungkin teman-teman kalau kalau ditanya apa sih yang terasosiasi ketika dengar kata-kata pengacara atau hukum atau masalah hukum, pasti salah satunya adalah ribet atau mahal. Itu pasti dua itu ya. Dan itu yang berusaha kita dobrak di sini. Sebenarnya Landak punya banyak misi dan visi begitu ya, tapi kalau kita bicara tentang hubungannya atau korelasinya dengan komunitas 1% di sini, di mana teman-teman di sini mungkin mau jadi entrepreneur atau mungkin sudah punya bisnis lagi menjalankan, maka sebenarnya manfaatnya Landak untuk teman-teman itu apa begitu ya. Yang pertama pastinya ada panduan hukum. Jadi kalau teman-teman bingung, ini sebenarnya peraturannya boleh nggak sih? Kalau saya mau A, kalau saya mau B, boleh nggak sih? Batasannya apa? Itu bisa dibantu oleh Landak. Lalu teman-teman juga bisa mendapatkan value lebih dari uang teman-teman. Kalau misalnya contoh mau konsultasi gitu ya, semurah-murahnya di Landak adalah 15.000 per 15 menit. Harganya kayak satu mangkok mie ayam. Dan teman-teman sudah langsung bisa konsultasi sama pengacara dari law firmku dan juga ataupun law firm dari teman-teman lain gitu. Karena nantinya harusnya minggu depan sudah bisa mulai berkonsultasi dengan berbagai macam lawyer dari seluruh Indonesia begitu ya. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah teman-teman nggak usah pusing dulu nih untuk nge-hire legal di perusahaan karena kan pasti beban gaji adalah suatu beban yang fixed cost yang lumayan, lumayan berat begitu ya, dan itu pasti selalu dipikirkan oleh teman-teman pengusaha yang baru maupun bahkan yang sudah menengah pun mikir itu gitu loh. Nambah satu manpower itu luar biasa berat sebenarnya. Nah, daripada harus nambah tenaga legal, lebih baik di outsource saja legal service-nya ke Landak begitu. Yang terakhir adalah memitigasi risiko hukum dan compliance-nya sudah jalan nih sejak awal. Karena jauh, ya ini kita ngambil istilah dari dunia kesehatan gitu ya.
Lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitu juga dengan legal, lebih baik dari awal kita rapi, compliance-nya, perizinannya. Ribet nggak? Ribet memang. Ya, ribet memang. Kayak namanya kita keep healthy lifestyle, pasti juga ribet gitu kan. Harus olahraga, harus minum vitamin. Tapi itu untuk mencegah masalah yang besar. Itu sedikit tentang landak, kita jangan lama-lama jualannya. Karena teman-teman di sini pasti bukan untuk dengar jualan, pastinya untuk dapat ilmu gitu. Makanya emang tujuan kami di sini landak, misi utama kami bersama dengan PRP Law adalah mengedukasi teman-teman, menyebarkan kesadaran hukum. Next. Oke. Jadi kalau kita bicara yang namanya bisnis, oke, kita bicara yang namanya bisnis, yang paling utama jadi pertanyaan adalah sudah berbadan usaha atau badan hukum belum sih? Ya kan? Nah, kenapa begitu? Karena itu akan mempengaruhi banyak hal dalam berjalannya bisnis teman-teman. Mulai dari perizinan, mulai dari apa yang bisa dan tidak bisa, perpajakannya, langsung ngeri nih ya, langsung yang lagi makan, lagi minum gitu ya, dengan perpajakan, oh, udah langsung pajak, waduh, waduh, gitu kan, gayus tambunan gitu, enggak lah. Jadi gini, intinya yang namanya aturan, kalau saya selalu menyarankan adalah lebih baik diikuti, karena begitu kita sudah terbiasa mengikuti, hidup kita tenang. Tenang artinya kita nggak takut dikejar-kejar pajak, kita nggak takut bermasalah. Kalaupun amit-amit bermasalah, kita yakin perusahaan kita atau bisnis kita akan survive. Gitu. Karena jangan sampai kan kayak kita melihara anak ini kan ya, ngerawat anak dari nol, sudah lumayan ternyata karena kita mengabaikan hal-hal kecil dari awal begitu, ternyata muncullah suatu hal masalah yang akhirnya malah bikin bisa usaha kita tumbang. Jadi tidak banyak, tidak bukan hal yang aneh lah. Bisnis itu tumbang karena permasalahan hukum yang seharusnya bisa dimitigasi dari awal. Oke, untuk pendirian badan usaha atau badan hukum itu ada tiga yang paling umum di Indonesia. Yang pertama adalah nggak ada sama sekali begitu ya, kosongan aja. Yaitu ya udah, seorang Hans berbisnis ya bisnis aja sendiri gitu kan. Kayak tadi jualan, misalnya jualan bakso gitu ya, ya jualan aja. Nggak ada badan hukumnya atau badan usahanya. Lalu ada juga namanya CV, Persekutuan Komanditer. Dan yang paling umum adalah PT tentunya. Bedanya apa sih? Kalau tidak memiliki badan, itu kita ngomongin dari sisi modal dulu ya. Kalau tidak memiliki badan ya nggak ada modal modal yang harus dipikirkan. Kalau nggak ada modal ya jualan, kalau nggak ada modal ya sudah. Gitu. Kayak misalnya jualan uh, apalah mainan atau apa gitu ya. Lagi ada modal, kita cari misalnya ke ASMK, ke pasar pagi, kita beli murah, grosiran, terus kita jual dengan harga dengan margin yang lebih gitu ya. Tapi kalau dia bicara persekutuan komanditer atau PT itu pastinya ada modal yang harus disepakati bersama dengan partner ataupun pendiri PT lainnya. Lalu berikutnya adalah kalau tidak memiliki badan, keuntungannya tentunya duit teman-teman, untungnya berapa, yaitu semua jadi milik teman-teman. Nggak ada campur tangan orang lain, haknya semua di situ. Terus juga ya, teman-teman mau ngapain atas usaha teman-teman, ya itu semua aturannya ditentukan oleh diri sendiri begitu. Dan tidak perlu berbelit-belit untuk pengambilan keputusan. Itu untungnya. Ya namanya ngatur diri sendiri gitu ya, ya nggak ada yang banyak banyak ikut campur tangan lah, nggak ada yang banyak cincong gitu ya. Kecuali mungkin ya emak kita palingnya kamu ya kerja mulu sampai malam gimana jaga kesehatan kan paling begitu mentok-mentok. Nah terus kalau CV bedanya apa? CV ini bentuknya bukan badan hukum, dia adalah badan usaha, artinya dia secara kepemilikan atau secara apa ya statusnya di mata hukum dia tidak terpisah dari pemiliknya. CV itu ya secara perizinan memang bisa dipisah, tapi secara hartanya itu milik pemiliknya juga. Nah minimal pemiliknya ada dua, namanya juga persekutuan. Maksudnya bersekutu dengan diri sendiri, enggak dong, berarti minimal dua. Ada sekutu aktif, sekutu pasif. Sekutu aktif tuh kalau di persamaannya dengan di PT itu direktur lah. Kalau sekutu pasif itu di PT itu mirip dengan komisaris sebenarnya. Oke. Keuntungannya apa? Sama, pengaturan manajemennya lebih fleksibel karena dia bukan badan hukum sendiri. Terus keterbukaan informasi, artinya ya antar partner ini bisa saling ngecek, wewenangnya lebih fleksibel. Lalu ketika pendirian, akta pendiriannya jauh lebih cepat untuk dikeluarkan sama notaris, sama Kemenkumham itu jauh lebih cepat, lebih fleksibel lah mereka. Tidak pengecekannya tidak seketat PT. Lalu ada keuntungan pajak. Nah, keuntungan pajak nanti kalau ada yang mau nanya mungkin bisa ya. Intinya simpelnya adalah kalau di CV jangan ambil gaji, tarik yang namanya prive itu tidak kena pajak.
Itu bukan subjek pajak, objek pajak yang dikenai begitu loh. Tapi itu masuknya ke pajak penghasilan. Lalu PT, nah ini yang paling sering nih, paling besar jumlahnya di Indonesia begitu ya untuk badan usaha. Tanggung jawabnya terbatas. Kenapa terbatas? Maksudnya antara misalnya Hans sebagai pemilik PT dengan PT-nya itu dua badan hukum yang berbeda. Jadi PT ini badan hukum bentuknya. Jadi kalau PT-nya ngutang ke bank, itu bukan utangnya Hans, walaupun Hans sebagai pemegang saham. Utangnya PT ya utangnya PT. Kalau PT-nya nggak bisa bayar, yang dimintai pertanggung jawab adalah PT-nya. Hans nggak ada urusannya. Itu maksudnya. Terus akses lebih mudah terhadap modal. Tentunya kita kan kalau udah bicara usaha, bisa jadi ke depannya kita mau pinjam uang ke bank, kita mau menarik investor gitu ya. Tentunya mereka masih akan jauh lebih yakin dan percaya terhadap pengelolaan berbentuk PT. Karena tadi terpisah antara hartanya pemilik dengan harta PT. Lalu tadi lanjut sama memberikan kesan yang profesional dan terkemuka, terus keberlangsungan perusahaan lebih terjamin. Jadi kalau misalnya amit-amit pemiliknya meninggal, di PT gitu ya, ya nggak seribet CV. Kalau CV meninggal, pemiliknya CV-nya pun menjadi budel waris karena hartanya digabung gitu. Lalu tadi sama mudah mendapatkan tambahan modal dalam bentuk pinjaman ataupun uh, investor lah. Karena terbagi atas saham, jadi jauh lebih gampang tuh. Oh, sahammu totalnya 10 miliar. Ada investor mau masuk 1 miliar misalnya gitu ya. Atau nggak 10 miliar lah kelebihan. Banyakkan 500 juta aja. 500 juta PT-mu ada investor mau masuk 100 juta. Artinya sudah jelas langsung 500 berbanding 100 juta adalah 20%. Karena dibagi atas saham dan terpisah hartanya. Maka ketika ada yang mau invest, itu jauh lebih gampang itu. Next. Nah, tadi kan yang indah-indahnya gitu ya. Kalau indahnya semua orang bisa bisa terima lah. Sekarang kekurangannya apa? Supaya kenapa gini sih gini? Mungkin sedikit cerita ya. Kenapa kita nggak cuman cerita indahnya doang? Kenapa kita nggak cuman mikirin apa sih bagusnya gitu? Karena tugasnya legal, tugasnya landak, tugasnya PRP ataupun legal yang seharusnya adalah bukan menentukan pilihan untuk teman-teman atau bisnis teman-teman, tapi memastikan setiap pilihan yang akan teman-teman buat dalam bisnis teman-teman itu adalah a well-informed decision. Artinya teman-teman memilih pilihan A, B, atau C, dan teman-teman memilih dalam kondisi sudah memahami keuntungan maupun risikonya. Jadi udah nggak ada surprise, gitu nggak ada. Jadi semuanya tuh nggak ada yang beli kucing dalam karung. Tapi nggak harus dipahami juga nggak ada yang namanya opsi yang sempurna. Teman-teman harus mikir, teman-teman harus menganalisa, mempertimbangkan mana yang paling cocok secara opportunity gitu ya dan kebutuhan terhadap bisnis teman-teman dan juga mana yang resiko yang siap teman-teman hadapi gitu. Nah, inilah resikonya. Contoh, tidak memiliki badan gitu ya. Pastinya akan jauh lebih sulit berkembang. Modal juga akan lebih susah untuk dapat pinjaman dari bank. Tanggung jawab apapun itu langsung nempel ke diri teman-teman dan resiko-resiko lain, resiko hukum, resiko finansial, reputasi, semuanya itu ditanggung sendiri. CV, kekurangannya sama, tanggung jawabnya tidak terbatas, karena tadi digabung begitu ya. Akses modal masih memungkinkan, tapi jauh lebih terbatas daripada PT, tapi lebih fleksibel daripada tidak memiliki sama sekali. Gitu. Harta kekayaan persero atau perusahaan dapat disita. Bahkan si sekutu aktifnya, sekutu pasifnya juga bisa disita kalau perusahaan bangkrut. Dan keuntungannya dibagi antara anggota. Jadi benar-benar ya sesuai dengan kesepakatan awal, kalau 50-50 ya 50-50. 60-40 ya 60-40. Udah nggak ngeliat lagi nih masalah saham, masalah apa, nggak ada. Di perjanjian awal aja kayak gitu. Nah, kerugiannya PT apa? Biaya pendiriannya lebih tinggi dibandingkan dengan CV. Dimanapun itu. Ya, mau di biro jasa yang nggak jelas, mau di law firm, mau di mungkin aplikasi seperti Landak juga setahu saya memprovide untuk pendirian PT dan CV, biayanya pasti lebih tinggi. Oke, okay? Dan melibatkan birokrasi yang lebih rumit daripada CV, harus OSS, harus ada BPJS dan segala macamnya. Oke, okay? Keterbatasan juga untuk pengaturan manajemen karena PT itu diatur secara sedemikian rupa oleh Undang-Undang Persamaan Terbatas nomor 40 tahun 2007. Ya sudah ada tuh, oh wewenangnya ini apa, wewenangnya direksi apa, wewenangnya komisaris, RUPS dan segala macam. Lalu keuntungannya akan dibagi sesuai dengan pemegang saham dan tentunya ada pajak-pajak yang lebih
besar harus dibayar oleh PT. Tentunya, jadi gini sih, nah bayanginnya gini teman-teman, PT akan membuka bisnis teman-teman kepada opportunity yang lebih besar lagi, kepada fasilitas-fasilitas keuangan, fasilitas pinjaman, investasi, modal, dan segala macamnya. Tapi tentunya dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, muncul juga kewajiban-kewajiban tambahan yang harus teman-teman penuhi. Gitu itu. Tapi apakah itu akan memberatkan sekali? Jawabannya mungkin kalau dilihat di sini banyak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sudah dijalani, yaitu business as usual gitu loh. Semua bisnis melakukan itu. Dan itu adalah sesuatu yang ala bisa karena biasa kalau peribahasa gitu ya. Lama-lama akan terbiasa begitu. Next. Nah, ini tadi persekutuan komanditer sama PT bedanya apa gitu ya. Nanti mungkin ini bisa di skip aja. Nanti kan ada bisa di-share kan ya untuk PPT-nya karena kalau dibaca satu-satu ini jadi kayak kuliah umum gitu. Takutnya pada ngantuk. Tadi intinya kalau yang utama-utamanya udah saya jelasin di depan tadi. Next. Ini penamaan perusahaan, modal perusahaan, itu nanti bisa dibaca langsung gitu ya, karena ini semua sebenarnya based on peraturan. Jadi ini sebenarnya teman-teman bisa langsung tanya aja, atau bahkan kalau lebih niat lagi untuk baca sendiri, bisa langsung di Google gitu ya, bedanya PT dengan CV, permodalannya berapa, dan segala macam. Tapi kalau teman-teman mungkin, pengen yang gampangnya aja dengan spend 15.000, nanti siang nggak makan bakso dulu deh misalnya gitu ya, spend 15.000, langsung tanya ke Landak juga bisa gitu loh. Next. Ini dilihat dari kepengurusannya, tentunya beda penamaan tadi ya, kalau PT direksi komisaris, kalau CV persero aktif, persero pasif, atau sekutu aktif, sekutu pasif, sama aja. Kegiatan usahanya, PT dapat melakukan semua kegiatan usaha, sementara CV, nah ini penting, terbatas pada perdagangan, kontraktor, perindustrian, perbengkelan, pertanian, percetakan, dan jasa. Jadi dia memang lebih terbatas tentunya. Misalnya, kita mau ekspor impor, nggak bisa bentuknya CV. Ya, kita mau misalnya fintech, misalnya kita mau bikin pinjol gitu ya, itu tentunya nggak bisa CV. Kayak gitu. Jadi memang harus tahu bidang usahanya mau apa, maka bentuknya yang lebih possible itu yang mana, apakah CV atau PT. Saya izin minum ya sebentar. Kalau tadi lihat dari proses sendiriannya memang lebih mudah dan lebih cepat CV. PT itu dia lebih lama, dan walaupun nggak beda jauh sih. PT CV 1-2 minggu, PT itu 2-4 minggu lah. Ya, next. Nah, ini yang penting juga nih, nggak kalah pentingnya. Mungkin teman-teman banyak yang menganggap sepele perizinan gitu ya. Oh ya udahlah kalau namanya bisnis bikin dulu aja, nanti urusan masalah izinnya ke belakangnya gitu loh. Sekarang pemerintah itu semakin gencar dengan perizinan yang untuk memastikan semuanya tertib gitu. Artinya apa? Jangan sampai karena gini, jangan melihat perizinan itu sebagai bentuk pemerintah berusaha menyulitkan teman-teman pengusaha. Karena sejujurnya bukan itu tujuannya. Tujuannya perizinan adalah untuk memastikan, untuk menjaga masyarakat yang menjadi konsumen teman-teman. Untuk memastikan ekonomi muter, ketika harus ada yang spend uang, gampang gitu ya. Kita cuma akan spend uang ketika kita yakin sama yang ngejual jasa atau barang. Ya kan? Gimana caranya kita bisa yakin bahwa si penjual jasa atau barang ini benar gitu loh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perizinannya harus jelas. Gimana caranya perizinan harus jelas ya? Berarti pemerintah harus lebih menggiatkan atau menggalakkan yang namanya pengecekan perizinan dan sanksi-sanksinya. Jadi satu roda putaran gitu ya teman-teman. Ujungnya adalah kalau kita nggak mau tertib, ya jangan haram kalau nanti ke depannya banyak perusahaan bodong, yang mungkin misalnya obat-obatan yang nggak BPOM, makanannya nggak BPOM, obat batuknya ternyata bikin penyakit, ya karena itu, karena tidak tertibnya perizinan. Makanya saya selalu bilang bahwa, yuk kalau kita mau bisnis, niatnya baik, tujuannya baik, lakukanlah secara benar. Gitu. Lakukan secara benar dari awal, jangan cuma hanya mikirin penjualan. Memang kita mau jualan, lakukanlah dengan benar. Kalau memang cara kita jualan atau kegiatan kita berusaha itu perlu izin, ya mbok diurus gitu loh. Supaya kita berkembangnya pun lebih enak, lebih tentram hidupnya gitu kan, lebih nyaman, bobok nyenyak di malam hari gitu. Jadi apa sih bentuknya perizinan usaha sekarang ini gitu ya? Ada 3, yaitu NIB, izin usahanya sendiri, dan izin komersial.
Itu semuanya sudah terkompilasi dalam OSS atau Online Single Submission, One Single Submission. Itu adalah portalnya pemerintah untuk memastikan memudahkan perizinan. Walaupun memang tadinya izin usaha atau izin komersial mungkin ada extra step yang harus diambil begitu ya. Tapi saya bayangan saya kalau memang hanya masih baru mulai dan bidang usahanya bukan bidang usaha yang beresiko tinggi seperti perbankan atau keuangan, pinjaman keuangan, permodalan gitu-gitu, akan sangat mudah sekali OSS ini. Tinggal diurus. Kalau tinggal diurus, bikin akun itu is very simple. Tapi kalau memang masih nggak yakin atau takut salah, bisa kontak Landak lah intinya gitu. Tapi itu semua harus dilalui. Next. Nah, tadi udah ya. Tadi udah tuh ngomongin badan hukum. Udah selesai. Kita ngomongin sekarang dasar dari semua bisnis itu apa? Semua bisnis yang kita tahu di Indonesia, dasarnya most likely atau 90% atau lebih adalah hukum perjanjian atau hukum kontrak. Oke, selain undang-undang yang atur, maka hubungan bisnis to bisnis, misalnya tadi Landak dengan misalnya mungkin Jakmol atau dengan komunitas 1% begitu ya, atau dengan pribadi Landak Partners Law Firm, itu hubungannya pasti didasari pada perjanjian. Makanya segitu pentingnya hitam di atas putih. Kenapa? Orang banyak yang mikir, cincai lah, santai lah. Ya kan, kita sama bro ini, kita jalan dulu aja bro. Nanti kalau ada itu barulah kita pikirin enaknya gimana. Jangan lakukan itu. Gitu. Karena duit tidak mengenal saudara. Cincai di awal, begitu ada duit, cincang-cincangan jadinya. Itu udah hal yang biasa banget terjadi. Gitu ya. Begitu ada duit, dibaginya. Loh, kok gue cuma segini dibaginya, kok Anda lebih besar, saya lebih kerja. Anda lebih nggak kerja, saya lebih capek, Anda lebih nggak capek, gitu kan. Jadi makanya semua hubungan bisnis itu harus didasari pada perjanjian. Segitu pentingnya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih syarat sahnya suatu perjanjian? Ini diambil dari pasal 1320 KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 4 syarat sahnya perjanjian. Pertama, adanya kesepakatan antara yang berjanji gitu ya, misalnya Hans dengan Rizky ya, Hans sama Rizky harus menunjukkan bahwa kami berdua sama-sama sepakat. Maka terpenuhilah persyaratan pertama. Yang kedua, kecakapan para pihak. Hans sama Rizky sama-sama sepakat, tapi ternyata Hans orang yang didiagnosis oleh dokter sebagai orang dengan gangguan jiwa. Ya nggak bisa, karena dia tidak cakap. Atau Hans ternyata masih umur 3 bulan, baby 3 bulan gitu kan, ya nggak bisa juga karena tidak cakap begitu ya. Jadi harus dipastikan memang keduanya cakap untuk melakukan tindakan hukum. Yang ketiga adalah untuk suatu hal tertentu. Jadi yang namanya perjanjian itu harus punya ruang lingkup ataupun tujuan perjanjian. Nggak bisa perjanjiannya hanya Hans dan Rizky berjanji untuk selalu bro. Apa itu? Gitu ya. Atau selalu setia kawan. Apa? Nggak ada. Harus spesifik. Dia harus menentukan suatu tujuan yang spesifik, kriteria yang spesifik, hal yang spesifik, barang, jasa, atau apapun yang diperjanjikan secara spesifik. Lalu yang keempat adalah klausula atau sebab yang halal. Artinya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Contohnya, tidak bisa walaupun 1, 2, 3 terpenuhi, lalu Hans dengan Rizky, makanya Mas Rizky saya comot terus namanya gitu. Karena kalau comot yang lain kan namanya takutnya ada yang tersinggung gitu ya. Hans dan Rizky udah 1, 2, 3 terpenuhi semua Mas kita ya. Perjanjian, tapi perjanjian adalah jual beli ganja. Ya nggak bisa. Karena itu bukan sebab yang halal. Itu dilarang oleh hukum yang berlaku. Jadi 4 ini harus terpenuhi. Terus nanti ada yang ngeh nih. Tapi kalau nggak pakai materai gimana? Nggak sah dong. Ini intermezzo sedikit ya. Fungsi materai bukan untuk mengesahkan dokumen. Jadi kalau teman-teman selama ini mikir fungsi materai adalah supaya dokumennya jadi sah, jadi legal, jadi mengikat. No. Fungsi materai bukan itu. Ada atau tidak adanya materai, perjanjian akan tetap sah. Fungsinya materai adalah tanda bayar pajak dokumen. Jadi dokumen tersebut kalau mau dijadikan barang bukti di pengadilan harus bayar materai. Jadi nggak ada hubungannya dengan keabsahan suatu dokumen. Jadi jangan takut kalau tanda tangan terus kebetulan lupa bawa materai, tanda tangan aja perjanjian. Itu tidak mempengaruhi keabsahan dokumen. Next. Tadi ya, mengapa kontrak itu penting? Tentunya salah satunya adalah sebagai hukum atau undang-undang. Jadi taraf tertinggi di negara kita bicara tingkatan hukum, yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang Dasar.
Di bawahnya adalah undang-undang. Baru habis itu ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan kawan-kawan. Oke. Perjanjian itu bersifat sebagai undang-undang di antara pihak yang menyepakatinya. Makanya setinggi itu derajatnya perjanjian. Oke, dan itu adalah sesuatu yang sangat mengikat. Yang kedua adalah sebagai penentu. Gimana kalau nanti amit-amit ada masalah? Di pengadilan manakah kita berantem? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Utara? Apakah kita pakai arbitrase? Ketentuannya seperti apa yang saya langgar, apa yang Anda langgar, semua pasti berkacanya ke perjanjian. Lalu yang keempat adalah, kalau itu kan tadi yang ketiga kalau kita pesimis. Kalau antar berantem gimana gitu ya. Nomor empat pastinya adalah syukur-syukur nggak berantem. Ya kan? Karena gini bayangannya, kita cuma tahu jalanan itu bahu jalannya di mana, atau batasnya yang kita nggak boleh lewati di mana, karena ada garisnya, ya kan? Kalau ada garisnya kita mikir, oh oke, nggak boleh lebih kiri lagi nih, ke kanan, oh oke, nggak boleh lebih kanan lagi. Cuma ketika garis itu nggak ada, kan kita jadi nggak tahu. Ini udah paling kiri belum ya? Atau ini udah paling kanan belum ya? Nah, coba deh kiri lagi, ternyata jurang. Ya kan? Jadi fungsinya ketentuan-ketentuan yang di perjanjian itu untuk ngejagain bisnisnya teman-teman. Supaya teman-teman jalannya juga lebih anteng bersama dengan pihak yang bersepakat. Gitu. Next. Bahkan kalau contoh gitu ya, tadi Jakmol sama teman-teman jadi mitra pun pasti ada perjanjiannya. Ini masih ada nggak nih orang Jakmol? Coba tanya, ada nggak perjanjiannya? Antara Jakmol sama mitra yang baru join? Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Masa datang-datang cuma kayak, saya jadi mitra. Terus kayak, oke, mantap. Gitu, nggak mungkin. Pasti ada perjanjiannya. Minimal ada formnya, atau minimal ketika pakai aplikasinya ada terms and condition. Itu semua bentuknya perjanjian. Kalau nggak ada itu, Jakmol pun nggak akan berani terima teman-teman sebagai mitra pastinya. Karena resikonya sangat besar. Oke, ini contoh penggunaan kontrak. Pastinya ini suatu hal yang lazim dan sudah banyak digunakan gitu ya. Saya menyewa, pekerjaan, barang, jual beli. Nah, ini yang penting. Kontrak tenaga kerja. Teman-teman sudah punya bisnis, punya satu karyawan, sebuah prestasi yang luar biasa. Teman-teman bisa menghidupi seorang manusia di Indonesia secara baik, begitu itu prestasi yang luar biasa. Teman-teman wajib bangga kalau punya satu pun karyawan, itu sudah pencapaian yang luar biasa gitu ya. Karena dari kita tangannya minta jadi tangannya memberi, dari jerih payah kita. Tapi perlu diperhatikan adalah apa hubungan kerja atau bagaimana hubungan kerja antara bisnis teman-teman dengan si pekerja itu. Apakah karyawan kontrak, apakah karyawan tetap, apakah karyawan magang, apakah karyawan harian lepas, yang mana? Atau cuma sekedar jual beli jasa? Kenapa? Karena itu semua ada implikasi hukumnya. Ada kewajiban dan hak yang berubah ketika status ketenaga kerjaannya juga berubah. Terus efeknya apa? Segala implikasi hukum yang ketika bicara dengan kontrak tenaga kerja, maka implikasi hukumnya adalah ke keuangan. Contoh, pesangon. Pesangon hanya berlaku untuk karyawan tetap. Kayak gitu. Sementara karyawan kontrak beda lagi mungkin cara perhitungannya. Adanya uang kompensasi. Itu a whole other universe, itu alam semestanya sendiri, undang-undang ketenaga kerjaan. Tapi itu juga sangat amat dekat dengan dunia bisnis. Kalau yang udah bisnis besar-besar mungkin mereka sudah punya timnya gitu ya untuk menganalisa itu semua. Yang menjadi concern adalah ketika karyawan kita masih di bawah 5 orang, di bawah 10 orang. Yang mana mungkin kita masih ya jalan-jalan aja lah, masih aman. Sementara kita tidak sadar implikasinya terhadap keuangan kita di masa depan. Gitu. Next. Udah di chat nih sama IO nih. 10 menit lagi ya Kak, kalau nggak kita kick gitu. Nggak ada yang bercanda. 10 menit waktunya teman-teman. 8 malah sekarang. Oke, hukum ketenagakerjaan. Tadi ini ya tujuannya. Jadi jangan pikir tujuannya itu adalah uh, untuk menyusahkan pengusaha. Karena selama ini kan pengusaha mikirnya, oh hukum tenaga kerjaan ini untuk menyusahkan pengusaha. Kalau saya dari sisi pengacara, saya tidak setuju gitu. Karena biar gimana pun manusia itu harus dimanusiakan gitu ya. Walaupun dia pekerja, dia harus dimanusiakan. Walaupun memang tentunya harus ada batasannya juga. Jangan sampai punya karyawan itu malah ngegembosin bannya bisnis. Jadi tentunya untuk memberdayakan, mewujudkan pemerataan, perlindungan terhadap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Ini hukum tenaga kerjaan diaturnya ada 4 ini.
sejauh ini. Sebenarnya masih banyak lagi, ada Permenaker, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, kayak gitu-gitu. Ini tapi 4 yang paling utama. Next. Nah, ini tadi saya bilang. Pentingnya memahami hukum perihal ketenagakerjaan. Satu karyawan tadi yang saya koar-koar tadi ya. Paham nggak teman-teman bedanya perjanjian waktu tertentu, tidak tertentu, magang, harian lepas, kemitraan, termasuk ketika teman-teman kemarin mungkin dengar di berita driver-driver ojek online minta THR. Cocok nggak, sudah pas belum driver Gojek dengan status ketenagakerjaan mereka terhadap misalnya perusahaannya itu minta THR? Apakah semua tenaga kerja berhak atas THR? Nah, itu yang harus diketahui. Jangan sampai miss gitu ya, nanti malah nimbulin masalah. Yang kedua adalah ketika kita terpaksa harus memutuskan hubungan kerja, seperti apa ketentuannya? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu harus diperhatikan. Pengupahan juga harus diperhatikan, aturan izin sakit, cuti, waktu kerja, BPJS, penjaminan sosial, kesehatan, itu semua harus diperhatikan. Next. Berikutnya, yang juga dekat dengan dunia bisnis adalah somasi. Somasi itu sebenarnya apa? Somasi itu adalah surat peringatan sebenarnya secara resmi. Contoh, teman-teman jualan baju, kaos gitu ya, fashion. Ada perusahaan yang bilang, saya mau dong sablon, atau saya mau beli kaos polos 100 piece ke teman-teman. Gitu. Tapi saya bayar tempo ya, 30 hari. Normal kan? Teman-teman ngerasa, wah ini dimulai lumayan nih besar gitu kan, BUMN misalnya, atau BUMD. Oke lah, ada PO dan segala macam. Lewat sebulan, ditagih, nggak ada kabar. Kan biasa gitu ya, kalau orang ditagih tuh, tiba-tiba pura-pura miskin, pura-pura sakit, pura-pura lupa, pura-pura bodoh, dengan pura-pura ayan, gitu itu udah normal banget lah. Pura-pura sedih ya, tiba-tiba satpam anaknya sakit lah atau gimana lah gitu ya, itu udah hal yang biasa lah. Terus bingung dong teman-teman, ini nilainya lumayan besar pula, dan teman-teman juga punya hutang ke vendornya teman-teman gitu kan. Gimana? Salah satu jalannya adalah dengan mengirimkan somasi. Somasi adalah bentuk surat teguran atas kelalaian pihak lain dalam melakukan kewajiban yang sesuai dengan perjanjian. Nah, balik lagi makanya tetap, walaupun somasi bentuknya adalah teguran, itu adalah produk hukum gitu ya, tapi tetap tidak lepas dari perjanjian. Karena kita tahu orang melanggar kalau kita punya aturannya. Ya kan? Kita tahu nih, oh Anda melanggar karena Anda sudah janji 30 hari bayar. Anda lewat dari 30 hari, Anda melanggar. Saya somasi ya. Bentuknya surat peringatan. Somasi maksimal itu bisa 2 sampai 3 kali. Sebagai bentuk kalau nanti amit-amit sampai ke pengadilan, kita bisa bilang ke majelis hakim, Pak Hakim, kami ini sudah berikat baik. Kami nggak langsung gugat. Kami ini udah tegur loh 3 kali. Tapi nggak ada tanggapan. Kayak gitu. Dan bisa 2 jenis somasi. Bisa somasi yang atas PT-nya itu sendiri, gitu ya, atau somasi menggunakan law firm. Bedanya apa? Bedanya cuma beda kop surat. Nah, biasanya somasi yang menggunakan kop surat perusahaannya sendiri itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang sudah levelnya eh, konglomerat. Contoh misalnya, kita mendapat surat teguran dari PT Indofood atau PT Bank Mandiri Indonesia. Tentunya kan efek getarnya udah berasa tuh ya teman-teman. Gue dapat saya dapat teguran nih dari Bank Mandiri. Saya dapat teguran nih dari Pemda gitu kan. Kop suratnya udah lumayan bikin serem gitu. Sementara mungkin kalau teman-teman yang masih menengah ke bawah atau perusahaan yang mungkin biasanya bergerak di belakang layar akan lebih suka kalau memakai kop surat law firm, di mana akan lebih biasanya lebih efektif gitu ya dalam menunjukkan keseriusan teman-teman dalam melakukan teguran kayak gitu. Next. Nah, ini yang nggak kalah pentingnya, terutama untuk teman-teman yang baru mau mulai atau baru mulai, yaitu pendaftaran merek. Kenapa nggak kalah pentingnya? Karena ya pastinya teman-teman kalau B2C atau bisnisnya adalah ke retail atau ke konsumen langsung, maka branding adalah segalanya. Ya, branding adalah segalanya. Itu karena makanya Avanza sama Xenia lakunya atau jual baliknya tetap bisa lebih tinggi Avanza. Padahal harganya sama, isinya sama, plek ketiplek bentuknya sama, plek ketiplek cuman karena brandingnya. Oke, branding itu penting, merek itu luar biasa pentingnya sebagai identitas bisnis teman-teman. Oke, cara melindunginya seperti apa? Pastinya dengan mendaftarkan merek ke Ditjen Haki atau hak atas kekayaan intelektual. Ya, pentingnya apa? Pertama, perlindungan hukum.
Kedua, pemegang hak eksklusif atas merek. Jadi tidak boleh ada yang pakai merek itu selain teman-teman. Yang berikutnya, tidak boleh ada penyalahgunaan merek tanpa izin. Kalau ada penyalahgunaan, bisa teman-teman tindak. Dan tentunya menjadi alat pengenal suatu bisnis yang sah ataupun produk yang sah. Next. Ini hal-hal yang perlu dipahami dalam pendaftaran merek. Sifat dari barangnya, pastinya juga jenis barangnya, konsumen yang relevan, saluran distribusi, asal produksi barang, itu harus mempertimbangkan semua. Next. Ini ada terdapat 48 jenis kelas merek yang berbeda. Itu teman-teman kalau mau cek sendiri juga boleh. Itu listnya ada semua di Google begitu ya. Teman-teman tahu kira-kira yang mana yang lebih cocok begitu. Lalu kalau memang mau ditanyakan ke orang yang lebih paham juga bisa. Nah, yang ketiga contohnya adalah perlindungan merek hanya berlaku di negara yang didaftarkan. Jadi teman-teman didaftarkan Indonesia bukan berarti teman-teman dilindungi di hukum internasional atau di Singapura misalnya. Next. Udah dikejar nih sama IO nih. Cepet kak, cepet kak, cepet kak gitu kan. Berikutnya pendaftaran merek bisa ditolak atau diterima, itu sepenuhnya prerogatif dari Ditjen Haki, tidak ada yang bisa mengganggu gugat itu tentunya. Tapi kita bisa melakukan upaya hukum kalau ditolak, gitu ya. Next. Nah, ini tadi kepatuhan itu penting sejak dini. Kenapa? Pastinya ini contoh kasus nyatanya tertipu vendor atau supplier, tidak ada kontrak, hanya modal percaya, traffic penjualan besar, tapi tahu-tahu belum ada izin operasional, operasionalnya dibekukan oleh pemerintah, nama merek terkenal, pendapatannya banyak, tapi pengajuan merek tolak karena telat daftar. Jadi udah jalan setahun, 2 tahun gitu ya, penjualannya tinggi, tahu-tahu ketika mau daftar merek, ternyata udah ada orang lain yang punya merek tersebut. Next. Ini kenapa mentor atau ahli sejak dini itu penting? Ini common sense gitu ya, akuntabilitas, pengalaman, perspektif, bimbingan, berkembang, dan networking. Next. Oke, segitu dari saya. Pas banget nih kan? Cocok ya? Timingnya ya, luar biasa ya. Takut diomelin saya sama IO-nya soalnya. Jadi ini sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau memang butuh lebih lanjut, nanti bisa ditanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Rizky. Saya izin ke IO, toilet sebentar boleh ya? Oke Kak, siap. Oke, saya belum ada yang bertanya di kolom chat, aku mungkin mau nanya dulu deh. Menurut Kakak tuh pandangan Kakak terkait kenapa sih sepenting itu kita tuh harus ngelibatin tim hukum ketika kita mau berbisnis, Kak? Karena tadi, kan kita bisnis pengennya berkepanjangan gitu ya. Kita nggak mau, nggak, kecuali kita bisnis cuma musiman ya, misalnya yang jualan takjil. Mungkin selama musim Ramadan doang, setelah itu nggak jualan gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu ya. Memang gitu ya, kita memang mau menseriuskan diri di dunia bisnis, kita mau uh, bikin bisnis kita ini long lasting begitu ya, untuk ke depan 10, 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin turunkan ke anak kita, ke generasi selanjutnya, kayak gitu ya, atau membuat sebuah perubahan. Banyaklah idealisme orang untuk bikin bisnis gitu ya. Ya, alangkah baiknya sejak awal itu disusun secara rapi, secara comply dengan peraturan yang ada, perizinannya rapi, ketika kita mau berkembang, jadi nggak ada batu sandungan dari sisi itu. Jadi untuk memastikan sebenarnya ya jangan sampai ada batu sandungan lah ke depannya. Kecuali memang kita bisnisnya untuk iseng-iseng gitu ya, dan mungkin itu akan jadi hal yang berbeda lah. Cuma kalau memang kita bisnisnya serius, ya monggo diseriusin. Sama kayak gini lah, kita punya anak atau kita punya badan sendiri deh gitu ya. Kita pasti kan menjaga kesehatan kalau memang kita peduli adalah sejak dini, sejak awal. Kita nggak mungkin kan begitu udah mau tua, udah sakit-sakitan baru minum vitamin. Kan udah telat gitu loh. Kecuali memang kita nggak berencana umur panjang, ya nggak apa-apa juga. Itu kan hidup pilihan ya Mas Bro. Oh gitu ya Kak. Terus kalau misalkan kayak kita nih, kayak judul kita serangkan From Sofa to Success, otomatis kan kebanyakan mungkin yang bisnisnya itu secara UMKM atau secara online Kak. Nah, seberapa penting sih kita itu sebagai UMKM ataupun yang secara online nih berjualannya memerlukan bantuan tim hukum kayak gitu Kak, atau enggak konsultasi hukum seperti itu Kak? Oke, sebenarnya kalau kita bicara yang dari UMKM gitu ya, tentunya
kebutuhannya akan berbeda dengan kebutuhan teman-teman yang perusahaannya sudah besar gitu atau menengah gitu ya, atau bentuknya actual perusahaan. Karena ketika kita bicara dari rumah itu bisa banyak artinya, apakah kita kerja sendiri ataukah kita bentuknya PT tetap tapi kerjanya work from anywhere, semua tim kita itu kan bisa juga dari rumah gitu ya. Misalnya tadi kita ambil contoh yang udah dipresentasikan Jakmol gitu ya, kita misalnya oke sendiri awalnya, terus ketika kita ngeliat sendiri awalnya udah berkembang, kita punya staff admin 2 orang lagi, 3 orang lagi, 4 orang lagi misalnya, itu kan bisa jadi berbentuknya badan usaha gitu loh. Apakah seperti itu atau memang benar-benar sendiri? Kalau benar-benar sendiri maka mungkin yang menjadi concern adalah bagaimana perpajakannya, pemasukannya ke teman-teman seperti apa menghitungnya. Karena kalau tadi dibilang contohnya ada yang umur 19 tahun sudah ratusan juta omsetnya gitu ya, atau pemasukan atau keuntungan ratusan juta, itu tidak mungkin tidak dilirik pajak seperti itu. Terus ditanya sama pajak, penghasilanmu dari mana misalnya, legalitasnya apa, udah bayar PPh belum, PPN apa segala macam dan kawan-kawannya. Jadi yang namanya harus dibedakan UMKM dengan kerja dari rumah. UMKM itu dari size-nya, size bisnisnya itu masih kecil, mikro bahkan. Tapi kalau kerja dari rumah, bahkan direkturnya Google pun bisa kerja dari rumah gitu loh. Jadi itu satu konsep yang nggak bisa disamakan, kerja dari sofa sama UMKM. Bahkan konglomerat-konglomerat banyak yang kerjanya dari sofa rumahnya gitu loh, tapi kan mereka konglomerat gitu. Harus dibedakan itu. Jadi memang apakah kita bicara soal UMKM-nya, misalnya size-nya kecil nih masih mikro gitu ya, omsetnya masih kecil apa segala macam, maka kalau itu pentingnya adalah misalnya ketika kita join suatu program, join suatu aplikasi, kita baca dulu ini sebenarnya terms and condition-nya seperti apa, jangan main dicentang klik yes. Nanti begitu ada masalah amit-amit mereka tinggal bilang pihak yang perusahaannya, loh Anda sudah setuju kok dengan terms and condition-nya. Sementara Anda mungkin nggak baca waktu awal. Hal sesimpel itu. Atau mungkin misalnya teman-teman beli barang sama orang, terus nggak orang beli barang sama teman-teman nggak dibayar misalnya. Kecil makanya, ketika kecil, perbandingan gini, mungkin untuk UMKM orderan harga 50 juta itu udah fantastis misalnya. Itu nggak dibayar, bisa nggak muter tuh UMKM, bisa bangkrut tuh UMKM misalnya. Tapi mungkin untuk Indofood 50 juta ya udahlah, nggak pusing mereka gitu kan. Nah itu, makanya semakin kecil usahanya sebenarnya jauh lebih penting lagi untuk dijagain. Kenapa? Sama kayak manusia lah. Semakin muda manusianya, semakin kecil usianya, semakin rentan dia sebenarnya. Dia masih rentan, dia belum siap berdiri dengan kakinya sendiri gitu loh. Masih banyak yang harus menopang dia. Salah satunya harus ditopang dari sisi hukum. Gitu sih. Oke Kak, thank you banget atas jawabannya. Oke deh teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya? Oke, untuk Kak Odi silakan. Wah, thank you banget eh, Pak Mas Hans untuk sharingnya mantep banget nih. Yang nanya Ya, narasumber teman-teman, pusing juga nih eh, saya. saya mau nanya nih mengenai landaknya sih, landak. Landak ini bentuknya aplikasi kah atau jadi kayak misalnya saya atau teman-teman di sini punya UMKM kan banyak banget ya usaha UMKM yang benar-benar belum punya legalitas karena kurang edukasi mengenai mengenai itu ya Mas Hans ya. Jadi nah apakah bisa juga nih kita mengetahui tentang proses untuk legalitas atau mungkin tadi sempat di mention juga bisa nih ada eh, layanan untuk kita untuk kami bertanya gitu ke Landak eh, bisa langsung sama lawyer gitu 15.000 for 15 minutes kayak gitu itu berarti modelnya kayak kalau di konteksnya aplikasi itu kayak Halodoc gitu atau gimana ya Mas Hans? Betul, saya nggak mau nyebut merek tadinya, Mas. Oh gitu ya. Kalau disebut ya udah lah ya, ini nanti Ya, ya, risikonya si teman-teman IO lah kalau rekaman ini nyebar kemana-mana gitu. Kita akan jadinya kan gitu kan. ya, Eh, ya. intinya Halodoc versi hukum. Oke, wah keren banget. Berarti, Tapi sebenarnya mungkin kalau Halodoc mungkin pure adalah dokter-dokter freelance begitu ya, dan hmm, di Landak itu selain ada lawyer-lawyer freelance, karena hmm, Landak kerjasamanya sama law firm saya, jadi ada internalnya Landak juga. Jadi ketika lawyer-lawyer freelance nggak ada yang online, amit-amit gitu ya, maka hmm. internal Landaknya selalu ada. Oke, berarti itu bisa questioning apapun ya misalnya. eh, Apapun. kita kita harus masuknya misalnya mau kategori bisnis ya kita masuk kategori bisnis nanti baru ada pilihan lawyernya gitu atau misalnya bisa langsung general misalnya oh saya ada problem nih biasanya kan kendala-kendala
macam-macam ya yang berkaitan sama hukum ya. Misalnya ada yang kaitan sama warisan, ada yang kaitannya sama usaha, ada yang kaitannya sama apa namanya pinjaman online misalnya, kan banyak banget nih case-nya sekarang ya. Terus ada juga yang kaitan soal jual beli misalnya, itu berarti kami bisa langsung ke aplikasinya untuk kita kayak kayak saya butuh konsultasi nih. Nah, biasanya idealnya konsultasi itu berapa lama sih, Mas? Oke, jadi gini, kalau tadi jawab dulu yang pertama, apakah ada kategorinya? Di Landak nantinya ada kategorinya, jadi dia tersedia di aplikasi untuk Apple sama Android gitu ya. Dia ada aplikasinya, memang ada kualifikasi-kualifikasinya. Lawyer-lawyer di dalam situ itu bisa menentukan untuk diri mereka sendiri, saya tuh spesialisasinya di mana. Oke. Nah, itu bisa dipilih. Tapi kalaupun memang yang spesialisasi yang dicari sedang tidak ada, maka bisa balik lagi langsung konsultasinya sama Landaknya sendiri. Dan itu Hmm. lawyer juga, dan itu adalah generalis. Ibarat Ya, katanya umum dokter spesialis lah gitu. ya, ya, ya. Nah, itu satu. Yang berikutnya, kalau konsultasinya berapa lama, maka jawabannya adalah tergantung seberapa tahunya teman-teman akan permasalahan hukum itu. Hmm. Semakin teman-teman sudah merancang list pertanyaannya, tapi jangan terlalu banyak juga ya. Kalau 15 menit pesannya terus listnya ada 10, ya nggak akan terjawab juga gitu loh. Biasanya tuh untuk satu pertanyaan yang normal gitu ya, mungkin butuh waktu sekitar 3 sampai 7 menit. Oke. Ya, itu kalau pertanyaannya sesuatu yang lazim gitu ya, bukan sesuatu yang sangat spesifik. Cuman kalau sesuatu yang sangat spesifik, mungkin bisa sampai the whole 15 minutes untuk satu pertanyaan. Oke. Tapi ini berarti udah cover di seluruh area Indonesia atau Kita karena online ya seluruh Indonesia kita cover. Termasuk untuk yang mau join jadi mantap banget. ini juga. Berarti persis persis kayak Jakmol ya. Segampang itu sekarang ya mau konsultasi hukum ya, Mas ya. Mantap. Bisa aja. Ini Iya, iya. orangnya raise hand. Thank you, Mas Hans. Ya, ini alma mater yang nanya. Oke. Oke, thank you Kak Odi atas pertanyaannya. Oke, untuk Kak Andrew Jonathan silakan bisa open mic dan menanyakan langsung ke Kak Hans. Oke, baik. Alma mater kita bro. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andrew Jonathan Setia dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Izin bertanya Pak Hans mengenai ini kan bahasnya kan from sofa to sukses kan yang soal entrepreneurship. Jadi aku ingin tanya mengenai misalnya kita bergerak dalam digital marketing. Terus kita nggak urus hakinya. Jadi soal branding kita tidak urus secara legalnya nggak ada. Itu mungkin konsekuensi hukumnya mungkin bisa dijelaskan lagi nggak ya Pak? Soalnya mungkin aku butuh insight lagi karena seringkali ya kalau kita sadar pasti masih banyak sekali kayak branding-branding di luar sana, brand-brand di luar sana yang emang tidak memiliki legalitas atau tiap ya perizinannya dan lain-lain sebagainya. Karena mungkin pemikiran mereka itu berpikir kalau tidak berguna kok, paling saya keluarin duit gitu, jadinya saya yang rugi ya. Jadinya mereka tuh kayak tidak paham benar akan hukum gitu Pak. Karena seringkali orang kan gitu ya, apalagi awam banget sama hukum. Tapi kalau begitu emang orang yang emang udah benar paham soal hukum pasti mereka ngerti ya. Makanya kadang soal hukum tuh pasti di kayak misalnya mungkin orang kan ngejudge-nya kan hukum ini kan bobrok kan di Indonesia hukum bobrok. Padahal sebenarnya kalau kita di hukum kita ngomongnya itu kan oknum, nggak ada hukum yang bobrok gitu Pak. Jadi mungkin pertanyaan saya yang pertama itu aja Pak. Terima kasih. Oke, tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya kerja agensi gitu di rumah ya, branding itu nggak diurusin untuk akhirnya dan segala macam, eh, itu tes kedengeran ya suara saya? Kedengeran ya? Aman ya, oke. Itu seperti apa? Yang pertama, masalah haki itu ada banyak macam. Apakah kita bicara mengenai merek, apakah kita bicara mengenai hak cipta, atau kita bicara mengenai paten, yang mana yang kita bicarakan? Maka tergantung lini bisnisnya. Kalau lini bisnisnya bicara mengenai, let's say, marketing agency, gitu ya, atau kita desainer grafis, kan bisa kerja di rumah tuh, ya, desainer logo itu dari rumah. Itu seperti apa kalau tidak diurus hakinya? Biasanya kalau untuk penjualan jasa seperti itu memang hakinya itu adalah hak cipta. Artinya dia melekat dengan penciptanya. Tapi ini saya buat jualan, Pak.
Saya mau jualan logo saya ke orang, itu seperti apa? Makanya biasanya harus tetap ada bentuk perjanjian sederhananya. Bahwa ketika Anda pesan dan saya sudah mendeliver logo, contohnya gitu, maka logo ini secara hak ekonominya itu berpindah kepada Anda. Gitu loh. Atau mungkin hak ekonomi dan hak moral. Memang biasanya hak moral itu tidak bisa dipisahkan lah dari si penciptanya. Gitu. Ini mungkin teman-teman yang awam akan pusing dengar ini. Intinya, kalau kita adalah orang yang menciptakan art, kita menciptakan jasa berhubungan dengan hak cipta, entah itu kita jasa bikin lagu, jasa misalnya bikin lirik lagu, translate buku, apa segala macam, itu bentuknya adalah hak cipta. Nah, ketika hak cipta tersebut sebenarnya nggak perlu didaftarkan, tapi perlu kejelasan siapa yang punya sekarang itu. Dan tentunya teman-teman ketika jualan akan terkesan jauh luar biasa lebih profesional kalau begitu punya klien, teman-teman bilang, oke Pak, nanti akan kami sediakan untuk perjanjian peralihan haknya. Supaya ketika kami serahkan hasilnya, itu sepenuhnya secara hak cipta jadi milik Bapak. Itu pasti akan terkesan, wih mantap ini, dia bahkan mengerti sampai level keperjanjian hak ciptanya, kayak gitu. Kalau nggak diurus bagaimana? Ya kalau nggak diurus, kalau tadi misalnya kita bicara agensi yang penuh dengan hak cipta, ya sebenarnya untuk level masih kecil mungkin nggak akan masalah begitu ya. Memang kalau sudah levelnya lebih menengah dan besar, maka itu bisa jadinya sengketa hak cipta atau sengketa kekayaan intelektual. Itu kalau dari hak cipta. Tapi kalau merek gitu ya, menurut saya kalau merek tidak terbatas pada bisnis apapun. Mau dia di sofa, mau dia di genteng, mau dia di kantor, yang namanya merek bisnis itu sudah selayaknya didaftarkan. Kenapa? Karena biayanya nggak besar kok, sebenarnya 3,7 juta rupiah untuk pendaftaran merek, asalkan kita yakin itu memang unik mereknya, dan itu akan melindungi bisnis kita ke depannya. Gitu loh. Jadi memang kalau belum bisa ya nabung dulu, nabung untuk memastikan brand dari perusahaan kita atau brand dari produk kita itu didaftarkan dan dilindungi oleh hukum. Oke, apakah Kak Andre terjawab atas pertanyaannya? Izin Pak, jadi mungkin kayak soal misalnya kayak mungkin ada sengketa soal itu tapi masalahnya kayak mungkin karena brandnya tidak besar jadi tidak ada pengaruh apa-apa ya Pak. Soalnya mungkin kalau yang besar kali ya, soalnya kalau saya tidak salah di Indo ini kan ada brand pakaian yang namanya kan Polo. Cuman sebetulnya kalau tidak salah brand yang pertamanya itu kan Polo by apa namanya Ralph Lauren. Jadi mereka tuh pernah pernah punya sengketa. Namun kalau saya tidak salah itu yang menang Polo Indonesia. Jadi di situ kan kita bisa tahu kayak bisa terjadi sengketa seperti yang tadi Bapak singgung. Apalagi ini kan brandnya udah top notch kan. Halo Kak Hans, bagaimana? Apakah bisa dijawab? Itu pertanyaan tadi. Saya tidak mendengar ada pertanyaan soalnya. Saya pikir itu cuma pernyataan terakhir gitu, selesai gitu kan. Ya Pak, jadi mungkin mungkin yang saya tangkap tadi, jadi mungkin untuk konsekuensinya, mungkin untuk branding yang tidak terlalu besar, mungkin tidak ada konsekuensinya secara konkret ya, kecuali Betul, brand yang besar, saya nangkep. banyak kali orang, Sekarang gini, orangnya banyak. ini brand kita bikin bisnis tujuannya untuk apa? Untuk tetap kecil, apa kita pengen brand kita besar? Tentunya kita pengen brand kita besar begitu kan. Kalau kita daftarin ketika brand kita sudah besar atau mulai besar, ya sudah telat nantinya gitu loh. Karena bisa jadi begitu brand kita udah mulai naik gitu ya, mulai terkenal, orang udah ngeliat, udah nyari. Oh, ternyata bakal gede nih kayaknya. Coba saya cek deh, hakinya udah daftarin belum? Oh, ternyata belum didaftarin. Saya yang daftarin deh. Karena sifatnya pendaftaran merek adalah first to file atau siapa yang duluan mendaftarkan. Jadi nggak aneh juga, bukan hal yang aneh di dunia ini bahwa banyak yang namanya penyanderaan merek. Jadi brand yang lupa mendaftarkan mereknya, begitu sudah naik daun, ternyata mau daftarin, sudah daftarin sama orang lain. Orang lainnya bilang yang daftarin itu, yaudah kalau kamu mau punya brand kamu secara legal, saya jual deh ke kamu lisensi saya sekian puluh miliar. Jadi yang tadinya 3,7 juta atau sekitar 3 jutaan gitu ya, itu bisa berubah jadi puluhan miliar. Kalau memang kita
menunda-nunda hal seperti itu. Kecuali memang tadi tujuannya kita bikin brand untuk lucu-lucuan doang, kayak untuk jualan takjil misalnya, atau jualan topi Santa pas Natalan gitu ya. Ya udah, cuman musiman begitu ya nggak apa-apa. Kan balik lagi ke tujuan bisnisnya seperti apa, gitu sih. Baik, terjawab banget Pak. Terima kasih banyak untuk jawabannya Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya Kans dan Kak Andre. Oke, tadi the last question ya dari Kak Andre karena keterbatasan waktu kita, jadi dicukupkan untuk sesi question and answer-nya pada sesi kedua kali ini. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Hans pribadi SHMH selaku Managing Partner pribadi Randa and Partners Law Firm atas materi dan gambarannya nih terkait kebutuhan hukum yang ada di sekitar kita kayak gitu Kak. Thank you banget Kak atas insightful-nya, sangat membantu banget perihal materi dan pemaparan insight dan wawasan dari Kakak.